Hai teman-teman, kalian biasanya dapat mengidentifikasikan bullying melalui 3 karakteristik, yaitu disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Seorang bullying memang bermaksud untuk menyebabkan rasa sakit dan korbannya, baik menyakiti fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan, dan ada melakukannya berulang kali. Anak laki-laki lebih mungkin mengalami bullying fisik, sedangkan anak perempuan lebih memungkinkan mengalami bullying secara psikologi, walaupun jenis keduanya tentu cenderung saling berhubungan. Bullying adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-sekali. Anak-anak yang melakukan bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Anak-anak yang lebih rentan menghadapi resiko lebih tinggi untuk dibully seringkali adalah anak-anak yang berasal dari masyarakat yang dipinggirkan, anak-anak dari keluarga penghasilan rendah, anak-anak dengan penampilan atau ukuran tubuh yang rendah, anak-anak disabilitas, anak-anak pinggiran, dan pengurusi. Bullying dapat terjadi baik secara langsung atau online. Bullying secara terjadi melalui media sosial, SMS, tag atau pesan instan, email, atau platform online tempat anak-anak mereka di platform ini, sehingga sulit untuk mengetahui kapan anak sedang terpengaruhi. Jadi untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kasus tentang pembulian yang terjadi pada 7 Agustus lalu. Peristiwa yang menimpa siswi kelas 2 SD berinisial SH di Gresik, Jawa Timur. Jadi untuk kronologinya, menurut korban Samsu Arif, kejadian bermula ketika sekolah menggelar lomba dalam rangka memperingati HUT RI ke-78. Waktu itu putrinya sedang mengikuti lomba di halaman sekolah, tapi tiba-tiba anaknya ditarik oleh siswa lain yang diduga kakak kelasnya untuk dibawa ke sebuah gang di antara ruang guru dan pagar sekolah. Sang anak dipaksa memberikan uang jajannya, namun SH menolak sehingga membuat pelaku diduga marah hingga menusuk mata kanan korban dengan tusuk bosek. Ia kemudian melanjutkan, anaknya langsung lari untuk membasuh matanya yang mengeluarkan air. Begitu sampai di rumah, kata Samsul, anaknya mengeluh sakit di bagian mata kanan dan tidak bisa melihat apapun. Keluarganya pun buru-buru membawa anaknya ke rumah sakit Cahaya Giri, Beringkang, dan kemudian dirujuk ke RS Dr. Sutomo, Surabaya. Pemeriksaan dokter menyatakan anaknya mengalami kebutaan pada mata kanan karena adanya kerusakan syaraf hingga mengakibatkan buta permanen. Belakangan, anaknya mengaku kalau ternyata tindakan perundungan itu bukan pertama kali dilakukan oleh pelaku. Menurut penuturan SH, dirinya sering memberikan uang kepada pelaku sejak masih kelas 1 SD, jadi sering dipaksa sejak kelas 1 SD. Akibatnya, korban sering kehabisan uang dan terpaksa tidak jajan di sekolah. Jadi untuk di kasus ini adalah kasus pemalakan yang berujung penusukan mata dan mengakibatkan kebutaan permanen. Bullying dapat menyebabkan berbagai dampak. Yang pertama ada stres dan cemas. Anak yang mengalami bullying akan mengalami stres dan cemas karena anak merasa tidak aman dan tidak tahu kapan dan di mana serangan berikutnya akan terjadi. Yang kedua ada depresi. Selain stres dan cemas, korban bullying juga mengakibatkan depresi pada anak sebagai korban. Seorang anak yang mengalami perundungan akan merasakan kesedihan yang mendalam, kehilangan minat pada hal-hal yang biasa dia sukai, merasa putus asa, dan